Terus kemudian masul isti, disukai jin, ini juga menyebabkan menyebabkan di rahim ini ada yang kunci, yaitu jin, dan itu dari Nabi. Inna hadhi rubdatu min raqadati syaitan. Sesungguhnya pendarahan di rahim perempuan itu karena tendangan setan. Ini yang penting ada di catatan untuk kasus sihir. Untuk yang penting kasus sihir, selama media santetnya masih ada dan dia masih ketarik, maka sulit sihirnya itu belum sembuh. Saya ulangi, selama pasien masih ketarik ke buhul, dia tidak akan sembuh. Apa indikasi sihirnya itu tuntas? Ada ya, yang banyak ya, tapi yang saya sebutkan dua. Pertama, dia kalau dicek diagnosa pencarian buhul, dia tidak ketarik. Yang kedua, ketika diruqyah dia tidak muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang sunyi ini, saya berada di Kabupaten Batang untuk melakukan mengawal mujis kita dalam rangka melanjutkan rihlah Jam'iyah Ruqyah Aswaja Ijazah Kubra yang tepatnya besok yang akan dilakukan di Kabupaten Magetan di Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan titik yang kedua setelah dari kemarin dari Kabupaten Gresik, dan ini dilanjutkan di Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau besok bermanfaat, dan khususnya untuk praktisi-praktisi baru ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya akan membagikan sebuah video di mana video ini diberikan oleh mujis kita, guru kita, yaitu Gus Alam Ma'aluddin Siddiqi, tentang 4 resep supaya mendapat keturunan ya. Jadi kemarin saya sempat mengupload cara meruqyah orang yang belum mempunyai keturunan. Kali ini saya akan memberikan tayangan 4 resep supaya mendapatkan keturunan. Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah resepnya? Jangan di skip, tonton terus sampai selesai biar tidak gagal fokus ya. Dari Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Li ajli al-iktisar al-iktifa, saya akan mau sharing sesuatu yang sering terjadi di masyarakat, yang itu dialami oleh semua orang, mayoritas orang, yaitu kebanyakan satu desa pasti ada, yaitu belum dapat keturunan. Maka pada kesempatan malam Jumat, nah ini pas malam Jumat ini, karena identik dengan tibaan dan sholawatan malam Jumat itu, mungkin jadi teman-teman yang masih tibaan monggo diteruskan. Tapi di sini saya mau ambil resep full ya. Jadi kalau sampean dilihat di YouTube saya itu masih putus-putus. Nanti ada yang video ini Gus Sama yang mana, itu bingung. Ya, jadi nanti kita akan jelaskan full. Tapi sebelum jelaskan, saya bukan berarti seperti bakul jamu harus ada testimoni. Saya ini kedatangan tamu dari Kudus apa Zimbabwe? Kudus. Nah, beliau salah satu praktisi ruqyah JRA dari Kudus, dan dulu dia itu mantan pasien.
Dan JRA itu 90% itu mantan pasien. Jadi kalau pelatihan 100 orang itu yang pasiennya itu aslinya 85% itu pasien. Nah, saya ulangi 85% pasien. Dan nanti akan saya tunjukkan tips-tipsnya dan kenapa penyebabnya ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin panjenengan cerita. Ini saya pengen ngomong ini dengan siapa, silahkan perkenalkan dan ceritanya gimana. Monggo nih. Tapi ini ya, oke. Agak maju tuh sampean. Nah ini ternyata putranya. Loh, ini putranya sudah 2. Dulu beliau ini belum punya keturunan, sudah berapa abad? 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, 3 tahun ya, Masya Allah. Bentar. Aduh. Bisa cerita toh? Nah, silahkan cerita. Nanti sebabnya bagaimana gitu loh. Dulu awalnya gimana? Monggo. Sebentar. Sampean siapa namanya? Saya Fatihatus Saada, alamat dari Kudus. Saya menikah dengan suami saya tahun 2016. Ya. Iya. Tapi saya lama belum dikaruniai keturunan selama 3 tahun. Menurut saya itu lama sekali. Saya pikir belum dikasih rezeki sama Allah. Tetapi ada hal lain. Ternyata penyebabnya yaitu ada ada gangguan jin, katanya bersama ada jin. Ada sihir di dalam tubuh saya dan suami saya. Terus tahun 2018 ada pelatihan JRA Ruqyah di Kudus. Saya mengikuti dengan suami jadi calon praktisi. Tapi setelah pelatihan, telapak tangan ini dilihat sama Gus Sama, ternyata nilainya itu B kecil. Saya B kecil. Oh ya, dulu ada B kecil ya? Iya, B kecil. B kecil solusinya itu harus ruqyah mandiri selama 21 hari di rumah. Tidak boleh putus-putus. Kalau putus-putus harus diulang dari mulai 1 hari lagi selama 21 hari, tidak boleh putus. Setelah itu Berapa ruqyah mandinya? 21 hari. Setelah 21 hari sudah selesai, terus mandi pakai air ruqyah itu tanpa alas kaki. Kakinya langsung di atas tanah. Habis itu alhamdulillah 1 tahun dari ruqyah saya dikaruniai keturunan. Alhamdulillah langsung 2. 14 bulan punya adik. Nunggunya lama terus dibeli. Ampun Gus. Alhamdulillah. Jangan lupa like, Jangan lupa like, komen, dan komen, subscribe-nya. Ya, iya yang makasih. Waduh, ini malah promosi. Mohon maaf ini saya gak promosi asli ini. Wong saya bukan YouTuber. Jadi saya ingin terangkan lagi. Jadi biar apa ya, kita ini ndak tanya terus loh. Ini banyak orang yang nanya terus. Sudah ada di YouTube sudah bilang. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Fathul Bari ya, di Fathul Bari juz 10 disebutkan kenapa saya nerangkan ini resep keturunan ya kan. Tapi resep keturunan ini memang kita membuat pengobatan kenapa tidak totok, kenapa tidak minyak saja, kenapa tidak bekam, kenapa tidak kita kok ngandalkan ruqyah saja. Padahal ada untuk mendapat keturunan kan ada obatnya itu, madu dan seterusnya. Di mana-mana itu loh, banyak kan. Maka disebut di sini nah Rasulullah SAW anir ruqa faja'a alu Umar bin Hazm faqalu ya Rasulullah innahu kanat indana ruqyatun nurqa biha minal aqrab. Qala fa'aridu 'alaiha faqala ma ara ba'san. Minan masta'a ayan fa'ahu falyaf'al.
Jadi inilah yang melatar belakangi saya untuk memberi resep ini supaya bermanfaat begitu. Jadi di sini Rasulullah sebenarnya melarang ruqyah membaca mantra-mantra itu kan karena manfaat boleh. Para sahabat semuanya dimuliakan Allah. Dan di sini juga ada kata rahasia lah karena beliau rahasia. Ada karena saya ini kalau mau apa namanya, mau wajahnya pas apa orang itu harus lihat apakah nanti khawatirnya akan buka aib dan sebagainya. Intinya ada kakaknya ketua JRA Semarang, Abah Kiai calon ya, belum Kiai dia. Abah calon Kiai Haji Mufid Abdul Mufid Semarang bertamu. Jadi begini, para sahabat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang harus kita terapi. Yang pertama, apapun diagnosanya, intinya begini, apapun diagnosa dokter ya, entah miom, entah apa, itu lepas dari itu ya. Saya mau resep ini adalah resep kita mulai dari nol. Jadi resep mulai dari nol, yang pertama yang harus kita selesaikan adalah kalau orang belum punya keturunan, itu kalau secara sekali lagi apapun diagnosa dokter, yang pertama kita harus melakukan biasanya ruqyah dulu. Nah biasanya kalau dalam dunia ruqyah kalau belum dapat keturunan itu ada beberapa sebab. Yang pertama sebab sihir, maka sihirnya harus dijalankan, diatur sebagaimana SOP JRA. Dan perlu diketahui, buku panduan JRA yang terbaru itu ruqyah mandinya 11 hari. Nah, itu yang membuat orang ini kadang-kadang 11 hari ada malas. Sedangkan mereka itu 21 hari. Kalau lebih besar malah dulu 40 hari, Gus. Iya, lebih besar. Jadi dulu itu ada B besar, itu ruqyah mandirinya 41 hari, B kecil 21 hari. Tapi karena orang itu karena B, dia ini suka jengkel, makanya dia nggak usah ruqyah-ruqyahan saja, saya nggak ikut JRA, udah males. Istiqomah. Nah, ya jadi resepnya beliau itu istiqomah, 21 hari ruqyah mandiri, bayangkan. Soalnya kepengen gede keturunan, Gus. Kepengen gede keturunan, jadi saya harus rutin. Ya beliau pengennya banget, makanya ruqyah mandirinya rutin. Terus kemudian masul isti, disukai jin, ini juga menyebabkan menyebabkan di rahim ini ada yang kunci, yaitu jin, dan itu dari Nabi. Inna hadhihi ruqdatun min raqadati syaitan. Sesungguhnya pendarahan di rahim perempuan itu karena tendangan setan. Jadi ini yang di luar diagnosa dokter, karena dokter nggak mungkin diagnosa seperti ini. Dokter nggak mungkin diagnosa, ini setan, nggak mungkin. Malah kalau kita ngomong setan diarani dukun. Ini dukun, dan kanjeng Nabi kan bilang begitu. Makanya caranya pemirsa, para sahabat semua, kalau misalkan ambil orang yang belum punya keturunan, bahkan yang komentar di YouTube saya ini yang lihat itu ada yang belum punya keturunan. Saya yakin itu. Saking karena masalah ini banyak sekali di masyarakat. Sahabat di kita JRA juga banyak. Ada lebih dari 10. Cuman jadi sekali lagi yang pertama yang saya sampaikan, orang belum punya keturunan itu bisa jadi kena sihir. Nah kendalanya karena praktisi JRA itu sudah tahu SOP sihir. Caranya bagaimana untuk mengetahui kita ini sihir atau tidak? Gampang. Kamu kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas. Dulu kan begitu. Saya tak tanya dulu sampean dulu lo kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas enggak? Iya. Nah sekarang gimana? Setelah di ruqyah itu ringan rasanya, alhamdulillah. Terus dulu kan sampai jam 3 akhir, Gus. Setelah sampai rumah itu saya langsung buang kotoran warnanya hitam, langsung luntur. Oke. Jadi begitu. Kalau dia terkena sihir, maka kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas. Cari buholnya atau cari powernya. Sudah ketemu, ambil tuh. Kalau Mas Rizky disukai jin, tergantung jinnya dari mana. Kan diagnosa kan gampang. Itu sudah tahu caranya kok. Diagnosa cukup hamdalah, sholawat, ya Allah jika saya disukai jin, ya Allah tunjukkanlah pusat gangguan saya. Nanti dia akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala
di mana posisi jin itu, dan didekatkan di ruqyah di situ. Nanti tinggal membalikan cepat gitu. Atau dia wudhu dilunturkan, airnya ditaruh di, misalkan dia disukai jin tapi dia ketarik di bambu kan, dia wudhu bekas bambu, airnya disiramkan ke bambu itu, selesai cepat keluar nanti kalau disukai jin. Itu pokoknya intinya sihir. Dan catatan pertama ya harus dicatat ya. Pertama, saya ulangi, apapun ini mulai penting nih, ini bawa catatan ini. Yang pertama yaitu kalian harus sihir masul iski disukai jin itu harus dikeluarkan sesuai SOP. Nah, kendalanya apa? Pertama, praktisi itu nyepelekan. Banyak itu. Ada itu yang komentar sih bahkan ada. Jadi praktisi ruqyah dia ini sudah tahu modalnya 300 ruqyah, pengen mengembalikan modal, padahal dia sendiri punya masalah, yaitu belum keturunan. Jadi seandainya saya kan ngecek terus apa bibus, saya ngomong kok sudah 3 kali kok A terus wis B lah, B terus wis A lah. Jadi kalimat A itu saya kasihan, bukan aslinya A, bukan, karena kasihan. Contoh di sini juga ada. Kemarin itu juga mau tak mandiin kok sempat pulang. Nah, itu yang pertama, maksud saya dalam kondisi sihir dikeluarkan ini. Kita lanjutkan, ada telepon nanti. Yang kedua adalah praktisinya males. Contoh, kan kalau SOP sihir itu 11 hari pagi sore. Dia ini sibuk kerja, akhirnya dia kepala sekolah atau KBRI itu malas. Saya nggak ruqyah mandiri, kan saya sudah suruh 11 hari tanpa putus, dia putus. Nah, aduh, ini kacau lagi. Ngulang lagi dari awal harusnya. Saya tanggalan aja tak lingkari. Nah, itu coba yang cepat lihat ini. Ini tanggalan dilingkari ya? Iya. Kalau bolong diulangi. Iya. Oh iya. Soalnya harus 21 secara rutin tidak boleh putus. Kalau beralangan tetap ya. Iya, tapi kan nggak usah baca ayat Quran. Ya. Oke, jadi yang pertama yang jadi masalah, poin pertama ini adalah praktisi itu nyepelekan. Kayak tadi kan beliau serius. Kalau saya bilang ruqyah mandiri minimal, jadi SOP yang terbaru itu 11 hari. Aslinya itu 41 hari. Aslinya, tapi karena orang ini nggak paham tentang sihir, nyepelekan, bahkan praktisinya pun nyepelekan, sudah tahu dia kena sihir, tapi nyepelekan. Ada ngeruqyah orang terus, akhirnya sihirnya semakin bertambah penyakitnya. Jadi ini karena pengaruh menyepelekan dan dua males. Dan perlu diketahui para sahabat semua, di JRA itu juga sudah yang seperti ini sebenarnya banyak. Seperti Mas siapa sama? Ahmad Maimun itu sebenarnya banyak. Ada yang 12 tahun, Bu Faida dari Pasuruan juga ada. Kemudian ketua JRA Bogor kemarin itu 3 tahun belum dapat keturunan, juga ketika setelah ruqyah kena sihir, sihirnya selesai hilang, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu banyak juga divisi ruqyah Jawa Timur. Ada itu suaranya enak dari Bojonegoro, Gus Maksum, itu juga belum punya keturunan. Tapi setelah diruqyah alhamdulillah bismillah. Jadi ada yang 12 tahun loh Bu, belum dapat keturunan dan dapat keturunan. Itu kita kawal terus. Sihirnya itu kasusnya sama, sihir. Saya ulang lagi. Yang 3 orang yang saya sebutkan tadi semuanya kasusnya sama, sihir. Sebenarnya gampang, saya ulangi, sebenarnya gampang, tetapi karena 2 penyebab, yaitu nyepelekan dan males, yaitu praktisi ruqyah yang males ruqyah mandiri. Sudah diperintahkan rutin sampai 11 hari, dia 7 hari putus. Nanti nggak ngulangi, takut apa ya, males lah nanti ya udah. Jadi penyebabnya kalian sendiri kan. Jadi kalau SOP-nya insya Allah sudah bener lah. Atau dia kiai, merasa kiai Ro'i Surya MPC misalkan, belum punya keturunan tapi sudah kiai sibuk, selain sibuk nyepelekan. Nah ini bahaya ini. Baik, jadi itu faktanya sudah banyak ada yang selesai masalah keturunannya. Jadi intinya sihirnya itu harus dikeluarkan sesuai SOP-nya ada di halaman 31, dan itu SOP minimal Pak. Di situ ada ruqyah mandi minimal 11 hari. Kalau buhul sihirnya, ini yang penting jadi catatan untuk kasus sihir, selama media santetnya
masih ada dan dia masih ketarik, maka sulit sihirnya itu belum sembuh. Saya ulangi, selama pasien masih ketarik ke buhul, dia tidak akan sembuh atau belum sembuh itu. Dan faktanya masih ada. Kemarin ada yang di daerah itu rutin di Klaten itu rutin, dia itu praktisi rutin seling rukyah, tapi masih ada kasus. Saya mimpi ketemu dia, langsung tak telepon, kamu sihirmu belum tuntas atau sudah tuntas? Belum tuntas Gus, kayaknya itu istri saya kalau di rukyah masih muat. Deteksi di mana ketarik ke jendela, gali itu paku muncul. Nah ini kan belum tuntas. Dia sibuk merukyah istri orang lain daripada istrinya sendiri. Ya Allah, ini kadang yo aneh wong tuturane. Jadi intinya sihirnya dituntaskan. Apa dia ini? Kata kuncinya selama ibunya masih ketarik ke depan pintu, dan itu masih ada kalau di Jamban, di pintu, di depan pintu itu yang mbaknya ini medianya tanah kuburan. Iya, depan rumah. Depan rumah ya, persis kayak sana. Jadi ini medianya apa? Yang dulu jinnya ngomong apa? Lemah kuburan ditaruh di depan tepat pintu rumah yang depan. Terus kenapa kok bisa kena saya? Saya pas melewati itu lewat jempol kaki saya. Oh, jempol kaki. Kanan atau kiri saya lupa. Biasanya kiri. Oh iya, kanan. Kalau enggak kanan ya kiri lupa. Ya iyalah, cuma ada yang tengah. Oh, ada kiri. Iya, kalau tengah kan nama jempolan ya kiri kanan. Kalau tengah yang hanya ini yang punya. Itu intinya pertama catatannya sihirnya harus dituntaskan. Apa yang ini? Apa indikasi sihirnya itu tuntas? Ada ya yang banyak ya, tapi yang saya sebutkan 2. Pertama, dia kalau dicek diagnosa pencarian buhul dia tidak ketarik. Yang kedua, ketika dirukyah dia tidak muntah. Itu indikasi kecil ya. Berarti sihirnya sudah selesai. Catatan pertama. Apakah selesai sampai di situ? Apa langsung punya keturunan? Belum. Ada usaha lain. Apa usahanya? Yang pertama adalah penguatan rahim. Jadi ibunya kalau sudah nggak ketarik ke buhul dan juga dirukyah nggak muntah lagi, insya Allah itu sihirnya sudah selesai. Setelah itu apakah cukup? Tidak cukup. Yaitu penguatan rahim. Rahimnya diperkuat. Caranya nguati, ini kasih resep ya. Cara penguatan Bu ya. Yaitu pertama, ibu sering minum madu. Madu ada, kalau cocok itu madu promil ada itu. Tapi yang bagus di buku itu sudah saya terangkan caranya mengasmai madu. Jadi pakai madu. Madunya terserah, pokoknya ada bacaannya itu ayat pembatal sihir dan seterusnya. Tapi kondisi sihirnya sudah keluar ya. Ini saya anggap sihirnya sudah selesai. Tapi stepnya masih panjang. Perjalanannya untuk hasil itu masih panjang. Madunya itu diasmai ayat pembatal sihir, ayat syifa, ya kan? Sebagaimana di buku nanti ada. Setelah itu cara penguatan rahim yang kedua adalah dengan cara rukuk. Rukuk, sampean rukuk. Jadi perempuannya itu rukuk. Ya rukuk ya saya praktekkan ya. Jadi rukuknya begini. Ya rukuk begini kira-kira 3 hingga 5 menit setiap pagi sore. Nah ini, jadi konteksnya ini apa Bu? Penguatan rahim. Jadi pakai madu 2 sendok, madu yang sudah diasma, nanti kalau nggak bisa asma tak asmain apa. Masih dirukyah, maksudnya madu rukyah. Terus kemudian penguatan yang kedua pakai apa tadi? Rukuk. Karena perempuan itu kalau kena rahimnya, kena santet misalkan di rahim, kena sihir di rahim, itu dengan posisi rukuk itu insya Allah rahimnya cepat penguatan rahim. Seluruh gangguan kalau di rukyah posisi rukuk pun bagus. Berarti muntah-muntah, mau pengen munek-munek ya, nggak apa-apa, keluarnya. Di proses detoksifikasi. Yang kedua itu yang pertama Bu ya, setelah rahimnya kuat terus gimana? Lakukan itu, proses itu kira-kira
kira-kira proses itu selama 2 minggu. 2 minggu. Jadi prosesnya itu 2 minggu untuk penguatan rahim. Jadi periode pertama sihirnya dikeluarkan satu-satu. Jangan langsung geruduk pusing sampean. Jadi misalkan ini apa ya, Februari ya, kita ambil penanganan sihirnya dulu, sihirnya dikeluarkan. Yang kedua minggu setelahnya itu baru penguatan rahim. Gitu ya, paham maksud saya? Setelah penguatan rahim ini penting para sahabat. Penguatan rahim ada 2, saya ulangi, pakai madu dan sering rukuk itu 2 minggu. Rukuknya itu kira-kira 3 hingga 5 menit. Saya ulangi, 3 hingga 5 menit. Ya, kong hitung suaminya, kong hitung Pak, kok jam. Kalau nek kelamaan itu kram. Iya. Pakai stopwatch. Iya. Nanti itu dilakukan nggak pas waktu sholat nggak masalah ya? Ya apa-apa. Ya, tapi ya sholat kok suwimen malaikat kan mungkin ngantuk apa. Jadi begitu kan. Sampai rekaat berapa? Jadi dia harus rukuk para sahabat semua. Yang selanjutnya adalah saya sarankan detoksifikasi memakai bligo yang di jus. Bligo yang di jus. Apa itu Gus? Bligo ya betul. Bligo itu apa? Klotek Asing ya? nembe mireng. Apa ya? Itu ada buah-buahan itu pemirsa. Semua tolong ya, komentar yang tahu bligo. Bligo itu buahnya segini, gitu. Nih, segini ya. Iya segini. Toko buah mesti ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Terus Itu di tanaman itu loh, tanaman yang segini dia itu ada bedaknya. Itu di kebun-kebun banyak itu. kesemek nih kok. Ya mungkin jadi kayak labu, kayak walung, Sing cementel. tapi warnanya hijau tapi ada bedaknya segini. Nggih, napa? Sing cementel Ya, teh bergelantungan itu loh. Labu Ya seperti labu tapi dia berbedak. panjang. Ya panjang. nggih wonten putih-putih ya. Itu di jus, kasih madu, ya kan? Wonten putih tambah sini. Kasih madu 3 gelas diombe seketika. Weteng lorong kok. Tapi sementara. Jadi perutnya nanti akan sakit dan itu pun sementara. Jadi proses yang ketiga ini kita namakan sebagai detoksifikasi lah. Detoksifikasi. Oke ya. Saya ulangi, bligo atau labuh lah, labu waluh atau labu. Wah, tapi ada bedaknya itu di jus kasih setiap gelasnya. Jadi kupas di jus. Dalamnya mawar berarti. Buahnya saja dikupas, kulitnya, buahnya di jus, kasih madu 2 sendok, kemudian di blender dibacakan ayat-ayat ruqyah, terutama ayat sifat atau ayat tentang benjolan. Wa qataltum nafsan fatara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Seperti itu. Ada di kemudian itu yang ketiga, yang selanjutnya pemirsa para sahabat semua, Ini diminum berapa kali Gus? itu 3 hari, cuman sekali aja 1 kali. atau 3 hari sekali selama 1 minggu. Jadi seminggu 2 kali aja. Seminggu 2 kali. Udah itu aja. Itu luar biasa. Nanti kalau minum agak gelasnya kecil aja, kecil itu. Segini atau yang kecil aja, gelas kecil. Jadi ini coba sahabat nanti biar tahu ini gelasnya seperti apa. Nah, gelasnya kira-kira segini untuk kasih bligo, kemudian bacakan dengan ayat-ayat ruqyah ya. Dan diminum kira-kira 3 hari sekali selama 1 minggu aja. Kemudian yang keempat, ini yang keempat adalah mohon maaf ini agak ini untuk laki-laki dan perempuan. Bahasa lain untuk nanam. Jadi kita kalau nanam apa ya namanya, nanam
Itu loh. Benih posisikan di masa subur. Jadi masa subur adalah setelah berhenti berhenti menstruasi itu jarak sekitar seminggu. Jadi 5 hingga seminggu lah hari setelah itu mohon maaf bahasa yang seperti menanam benih. Jadi dan itu kalau bila di atas jam 12. Paham maksud saya ya? Jadi kalau pemirsa pengen ini yang keempat ini adalah penanaman benih baru, bahasa kasar lah wis pokoknya piye. Saya itu nanam anggur, nanam nanam kupat dan lain sebagainya. Itu kalau bisa pas waktu masa subur, yaitu masa setelah berhenti menstruasi. Bu, masih menstruasi? Masih ya? Usianya berapa? 40 ya, masih insya Allah masih banyak kesempatan lah. Itu seminggu setelah pasca menstruasi itu insya Allah, dan itu di atas jam 12 malam, jam 12 malam ya kan, itu ngantuk-ngantuk isbah grujuki wae gitu pun. Kenapa Gus? Jam 12 malam. Yo sepi. Ngono ae lho, enggak rame ngono. Ngantuk ya wis. Ya wis lali. Ya ta. Yo anu yo ora apa-apa lah jam 10-an. Begitu para sahabat. Jadi ini secara resep mendapat keturunan yang full, yaitu tidak cukup sihirnya dikeluarkan, ternyata ada 6 tahapan yang harus 4 tahapan supaya dapat keturunan jikalau memang itu sihir ya, ada indikasi sihir. Yang pertama, SOP sihir harus dijalankan, dan kendalanya ini adalah SOP dijalankan itu kebanyakan para yang diruqyah kita itu males. Contoh SOP-nya harus dia ruqyah mandiri 11 hari, dia cuma ngaku 7 hari, nah nggak sembuh-sembuh. Yang kedua karena nyepelekan, itu ada yang nggak percaya dengan ini, akhirnya nggak dijalankan. Yang kedua adalah proses yang namanya penguatan rahim, dan penguatan rahim itu ada 2 cara. Yang pertama dengan madu yang diasmai nanti dengan ayat syifa, ayat pembatal sihir kalau kasusnya sihir. Kalau disukai jin pakai ayat ruqyah, kemudian ditiupkan atau diruqyah dulu ke madu, diminum pagi sore 2 sendok, pagi 2 sendok, sore 2 sendok. Yang kedua cara penguatan rahimnya adalah menggunakan rukuk selama 3 hingga 5 menit. Dan yang ketiga adalah namanya proses detoksifikasi, yaitu memakai beligo yang dijus, yang dikasih madu, diminum 2 sendok, madu 2 sendok diminum 1 kali minuman, dan itu ditaruh di 3 gelas itu diminum langsung sekali, kalau bisa belum makan. Nah, itu seminggu 1 kali. Nanti perutnya sakit tapi tidak apa-apa. Itu proses. Terus yang terakhir yaitu proses namanya proses penanaman benih ya. Dan posisikan nanam benih itu adalah setelah nanam benih itu yaitu jam 12, dan itu waktu subur, yaitu setelah berhenti dihitung seminggu setelah. Kan ada dokter begitu. Betul ya? Saya bukan dokter soalnya. Jadi seminggu setelah menstruasi terakhir, insya Allah. Setelah suci. Iya, setelah suci. Nah, menstruasi benar ya? Kan menstruasi setelah suci. Bahasanya beda ini. Jadi setelah suci seminggu setelahnya, disitulah ada kesuburan insya Allah. Dan ini saya ulangi, ini sebenarnya proses ini sudah kita jalani, dan beberapa puluh orang yang sembuh dikarenakan metode ini, dan ini saya tularkan ke panjenengan, memberi info panjenengan, barangkali bermanfaat bagi panjenengan yang telat. Silahkan juga nanti ketika streaming diulangi lagi 4 tahapan untuk supaya mendapat keturunan full
Jadi full videonya maksudnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat malam Jumat untuk baca sholawat dan seterusnya. Dan bermanfaat. Untuk madu itu harus jenis apa? Untuk cuma istri aja pas suami juga gitu. Oke, berarti untuk madu itu sebenarnya untuk ya semua dua-duanya yang terapi. Untuk suami dan istri, dan madu yang paling bagus itu sebenarnya ya madu Yaman. Cuman kalau nggak ada ya madu biasa. Nah, nanti insya Allah madu Yaman mahal. Tapi nggak apa-apa yang terbaik. Dan sampean bisa cari madu promil banyak. Tapi itu nggak ngefek kalau masih ada sihirnya. Percuma. Kan tadi sudah saya bilang apapun diagnosa dokter. Makanya sihirnya harus diutamakan dulu, dibuang dulu. Jadi kalau ada benturan penyakitnya medis dan non medis, terus kamu medis terus, ya nggak tuntas, nggak bisa. Contoh ya, kamu rahimnya ada santet tuh, nah kamu obati madu promil, ya nggak, sama setannya diginikan. Iya betul ini, tumor, akhirnya itu tumor, jadi miom, jadi tumor. Iya, jadi itu miom. Tapi kelihatan medis ini miom, iya betul, tapi kan ada sihirnya. Praktisi kita itu banyak, ada yang ngeyel, dia terlalu sibuk, sudah tahu dia punya masalah, tidak diselesaikan, malah sibuk ngurusi nyibuk ngurusi pasien maksudnya. Ya tidak simpelkan, tapi ya nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Itu aja, itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau jenengan mau bertanya, silahkan bertanya saja ketika sudah selesai diupload. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.